sambil terselip ya pelan-pelan. Jadi fokusnya untuk seorang scalper itu saya sampaikan mapnya itu adalah posisi H1 ya. H1 itu sebagai map. Nah, H1 ini sebagai map. Jadi H1 ini nyawanya. Setelah H1 close, teman-teman lihat M30 ya. Tetapi sebelum teman-teman ini melakukan entry seorang scalper, cari dulu ini syarat ini nih. Trend SNR pola candle. Jadi sebaiknya masuk itu setelah tren terbentuk, misalnya sudah terbentuk buy begini, ya kan? Ini sudah di sini. Nah, ini sudah breakout ini. Nah, baru setelah ini teman-teman tuh mulai masuk. Jadi jangan posisi di bawah. Kalau posisi di sini, ini rawan, walaupun ini terbentuk trend buy di sini. Ya. Jadi tunggu pullback-nya. Ketika dia pullback, kemudian dia breakout seperti ini baru masuk. Nah, ini digambarkan dalam posisi H1. Tapi kalau teman-teman entry-nya nanti mau nyuri star, itu boleh dari M5 atau M15 atau bahkan M30. Itu boleh. Karena kita nggak tahu kejadiannya ketika dia breakout seperti ini, itu di menit keberapa. Ini kan nggak ketahuan. Nah, kalau misalnya dia breakout kemudian dia koreksi, M15 close berarti masuk lewat M15. Nah, kalau seandainya dia breakout di menit-menit pertama, break 5 menit naik ke atas, berarti ketika 5 menit close, berarti teman-teman lihat posisi M5. M5 bentuknya apa? Kalau misalnya bentuknya didominasi, misalnya dia breakout begini, terus dia posisi buy, penuh begini. Kita tinggal nunggu 1 menit kemudian, setelah 1 menit dia turun begini, nah, baru biasanya naik ke atas. Ini baru begitu dia teman-teman naik lagi ke sini, baru teman-teman ini buy di sini. Nah, ini aman. Gitu. Nah, kalau target profit, saya tidak pernah menganjurkan, silahkan. Ya, matiin. Kalau misalnya saya menganjurkan itu posisi 50 pip sampai 100 pip. Nah, ini saya anjuran saya ini. Kalau pagi main di ini, kalau malam main ke sini. Ini jauh lebih aman. Ya. Sekarang kita kembali ke sini, ke materi ini. Ya. Ketika H1 close, maka teman-teman harus melihat posisi trennya. Kalau trennya masih di posisi misalnya posisi H1 seperti ini, terus candlenya masih seperti ini hijau, ini merah. Nah, ini teman-teman berarti artinya seperti ini tuh nggak boleh masuk. Harus posisi sudah terbentuk ya, sudah terbentuk trennya harus sudah terbentuk. Jadi kalau trennya tidak terbentuk, jangan sekali-sekali masuk terlebih dahulu. Itu sangat membahayakan sekali. Kalau misalnya ini garis-garisnya untuk hari close kemarin, terus muncul candle di sini. Ini warna hijau misalnya. Ya, hijau. Terus kemudian muncul lagi warna merah di sini. Ini namanya trennya belum terbentuk. Nah, kalau ini sudah terbentuk lagi warna hijau begini, di atasnya ini merah, ya, ini warna buyer, ini warna buyer, maka yang di sini layak buy. Kalau teman-teman melihat dari posisi time frame H1 ini, nah ini boleh buy di sini. Tapi bisa juga ketika candle ini hijau, terus kemudian ini candle seller, kita tinggal cari breakoutnya dari sini. Ini juga bisa. Kalau dia break dari sini, misalnya posisinya 15 menit, ya baru setelah M15 close, baru teman-teman ikut buy. Gitu. Ya. Kenapa saya menggunakan acuan H1 itu close? Teman-teman baru membaca H1 close, baru M30 close, baru M15.
terus mundur M5 ya. Itu terbentuknya pola candlenya apa? Nah, ini kembali ke posisi ini, pola candle ini. Jadi tren, kemudian SNR, kemudian pola candle. Kalau seandainya H1-nya close-nya misalnya seperti ini. Ya. Ini merahnya panjang. Ya. Teman-teman kalau mau entry posisi seperti ini posisi seller. Ya. Ini posisi seller. Artinya ini masih ada kekuatan sell, tetapi sellnya dia itu kalau kita harus menunggu begitu ini close, kita lihat time frame terkecilnya M5 misalnya, kita lihat kalau M5-nya close pertama kemudian dia turun M5-nya, maka kita ikut turun dulu di sini, tetapi ingat supportnya ada di bawahnya ini. Nah, ketika sebelum nyampe ke sini, sampai sinilah minimal itu teman-teman udah cut profit ini. Jadi baru dari sinilah kita baru nge-buy. Kalau misalnya di sini ada support kuat dari hari-hari sebelumnya, misalnya ini ada support, ini support lagi di sini. Nah, ini bisa untuk sebagai acuan. Ya. Nah, inilah berhati-hatinya ketika teman-teman ini mau membaca melakukan entry. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana untuk melakukan tindakan yang paling aman. Nah, jadi teman-teman sebelum tadi mengetahui cara entry-nya, teman-teman harus memperhatikan yang namanya MM dan MR. MR ini manajemen risknya. Makanya kita pikirkan bukan hanya lot, tapi MR-nya ini yang jauh lebih penting. Karena ini merupakan sarana untuk apabila kita membacanya salah, maka kita tahu risikonya ada di mana. Jadi jangan dibiarkan sampai ketinggalan berhari-hari. Ya, misalnya kita modal 1.000. Sudah saya sampaikan di awal, untuk JSS 75 ini kita membagi 3 klasifikasi risiko. Ya. Yang pertama risiko rendah, sedang, dan kemudian risiko tinggi. Risiko sedang, misalnya risiko rendah, itu pembagiannya adalah 100.000. Ini sangat aman sekali. 100.000 pip ya. Terus kemudian untuk risiko sedangnya itu sekitar 50.000 pip. Risiko tingginya itu 10.000 pip. Kalau misalnya kita punya modal 1.000, kita dibagi 10.000 ya. Misalnya kita mau pakai risiko tinggi 10.000. Berarti ketemunya 0,10 kan. Ya kan? Ini single entry posisinya, satu kali entry ini 0,10 ini satu kali entry. Nah, kalau teman-teman mau main 3 kali entry tinggal dibagi saja. Ini dibagi 3 supaya hasilnya tetap 0,10 totalnya. Ini akan aman sekali. Kenapa? Karena ring harian yang dibentuk oleh SAU USD itu rata-rata 3.500 ya. 3.500 sampai dengan 7.000, tapi rata-ratanya kalau tidak ada gejolak yang cukup kuat paling sekitar 3.500. Jadi kalau misalnya kita punya modal 1.000 US dollar ya, itu kalau kita bagi 10.000 kita berarti menggunakan lot 0,10. Ini sudah sangat berisiko tinggi. Tapi ini bisa jadi berisiko rendah kalau kita bagi 3 misalnya. Entry pertama misalnya saya 0,02. Entry ketiga 0,05.
0,04. Nah, kemudian yang terakhirnya digedein dari 0,06 jadi 0,02, 0,04 berarti kan 0,06. Ya kan? Nah, berarti terakhirnya misalnya 0,04 lagi misalnya. Ini. Maka genap semuanya menjadi 0,10. Ini sangat aman sekali. Nah, ini pun posisinya berbeda. Kalau kita menggunakan 10.000, mainnya jangan time frame H1. Mapnya tetap H1, entry-nya tarik di posisi M15. Nah, risk-nya berarti di mana? Risk-nya ya di M15. MR-nya ya tetap di M15 gitu. Ya. Ini yang paling pokok. Kalau kita seandainya menggunakan risk yang paling gede misalnya, resiko sedang lah. Kita menggunakan risiko yang sedang. Misalnya kita menggunakan modal tetap 1.000 ya, BLN-nya 1.000. Terus kemudian kita bagi 20.000. 20.000 pip. Berarti ketemunya lotnya adalah 0,05. Kalau kita main 5 kali, kita bagi 5 misalnya, kayak Devi lakukan, Acer lakukan misalnya dibagi 5. 0,01, 0,01, 0,01. Ini sangat aman sekali karena posisinya 20.000. Main cukup 5 kali saja, si Acer nggak mungkin kalah. Gitu. Dengan catatan Acer mengetahui yang disebut namanya ini tren, ya, SNR, pola candle. Gitu. Tetapi tren ini harus menjadi ketegasan. Nah, Devi akan Acer akan menyebut dirinya sebagai seorang scalper atau intraday. Ini yang kadang-kadang rancu. Intraday itu boleh ditahan sampai 1 kali 24 jam. Kalau scalper ini tidak boleh sesuai dengan time frame-nya. Misal time frame M15, ya kita harus profit sama cut loss di posisi M15. Itu jauh lebih aman karena dia menggunakan teknik high risk. Kalau kita intraday itu floating maksimal itu 1 hari, syukur-syukur bisa hanya hari ini entry, hari ini selesai. Gitu. Jadi sudah bisa memperkirakan. Kayak misalnya tren pasar pagi tadi, ya kan? Tren pasar pagi tadi didominasi oleh tren seller, ya kan? Tentunya kita sudah nggak usah mikir ketika ketemu hijau berarti masuk 001. Ketemu hijau lagi masuk 001. Ya kan? Kalau dia nggak naik, ya berarti jangan entry dulu. Tapi kalau dia naik baru entry. Kalau dia naik, kalau turun ke bawah biarkan. Nanti ketika dia muncul hijau, entry lagi, sell lagi. Ya itu pasti ketemu. Nah itu jauh lebih aman karena menggunakan lot yang aman. Makanya kalau untuk main 001 ya toh modal 1.000 US dollar itu harusnya kalau sudah pernah belajar itu untuk kalah itu kecil. Yang membuat kalah karena kita itu berperang terhadap psikologi kita. Misalnya satu, ya, psikologi yang berat buat kita itu adalah kita pengen cepat-cepat untuk kaya atau cepat-cepat untuk profit. Ini psikologi yang pertama ini. Semuanya serba cepat lah ini. Ini teman-teman kalau menggunakan teknik ini berbahaya sekali. Saya tidak menganjurkan, walaupun kadang saya sendiri juga melakukan itu. Tapi kan butuh waktu nanti. Nanti kalau sudah saatnya teman-teman tahu, nggak apa-apa, silahkan. Soalnya yang sering terjadi seperti Devi entry 0,50 gitu. 0,50 misalnya. Nah ini
dia entry buy. Wadal itu trennya sell. Ya apa dia trennya buy, dia masuknya sell. Nah, berarti kelemahan pada Devi itu posisi melihat tren ini. Trennya ini yang belum dikuasai. Kalau SNR mungkin sudah, pola candle mungkin sudah. Nah, trennya ini kok bisa posisi trend buyer dia main sell. Dan lotnya lot besar. Dan entry-nya kadang-kadang di luar resisten. Harusnya kalau dia entry sell itu di posisi resisten tapi dimulai dari R2. Ini yang benar. Atau syukur-syukur masuk R3. Masuk R3 baru masuk. Jadi apa? Ketertinggalannya nggak terlalu jauh. Yang lebih parah lagi kalau misalnya kita menemukan seperti ini. Entry-nya berjajar. Gini. Buy, buy. Ini hanya di H1, tapi ditinggal sampai 3 hari. Ini berbahaya sekali. Ya, itu yang saya sering lihat itu seperti itu. Jadi karakteristik itu coba dibentuk dulu dari awal. Kalau saya lihat Acan menggunakan ya, makanya jangan dirubah-rubah untuk Acan itu permainannya kan sudah mulai ketemu 001. Kalau misalnya toh mau main akun sen ya, bukan akun real USD, tetap dilatih terus 001 biar jempolnya itu mahir itu. Jangan sampai salah pencet 0,40 bisa nangis itu nanti. Jadi kalau fungsi daripada gimana kan? Pak, main desain Pak, dan tinggal tuh kita nggak teliti. Bapak kan udah sering ingetin H1, aku tuh lupa mulu. Cuma yang bisa aku timeframe-nya itu ke M15. Nggak boleh. Jadi kita kalau membaca ini mundur ini loh caranya. Ya. Jadi H1 close misalnya. Ya. Kita mundur lihat M30. Lihat lagi M15. Terus terakhir mungkin bisa dilihat M5. Nah, ini peluangnya ada di mana? Gitu. Dengan catatan trennya sudah terbentuk, support resistennya juga sudah tahu, terus bentukan terakhir itu kan dari pola candlenya. Setelah tren, ya kan, ketemu misalnya. Ini trennya. Nah, misalnya. Nah, ini tinggal kita nyari koreksinya dari sini. Koreksinya di mana? Di M5 boleh, M15 boleh, sampai M30 pun juga boleh. Ya. Nah, ini nyari peluangnya ini. Makanya ini loh tiga syarat ini jangan sampai lepas dari dasar teknikalnya. Ya. Kalau cara membacanya ini di atas, setelah dibaca mundur baru kita mencari ini. Nah, itu. Nah, kalau dasarnya itu cuman pola candle, akumulasi candle, terus reversal dan lain sebagainya itu untuk dasar pola candlenya. Tetapi secara umumnya teman-teman harus menguasai dulu dasarnya yang namanya trend, SNR dan pola candle. Nah, jadi setelah teman-teman itu tahu baru digabungkan dengan yang namanya MM dan MR. Ini yang penting. Jadi kalau teman-teman itu mainnya tertib, ya misalnya katakanlah, oh saya baru belajar, saya menggunakan ketahanan 100.000 misalnya, 100.000 pip. Nah ini tinggal paling enak ini. Ini nggak mungkin MC, ya toh? Dan untuk kemungkinan salah itu diperbaikinya lebih mudah dibandingkan kita menggunakan 10.000 pip. Bahkan ada yang sering menggunakan cuman pertahanan 3.500 pip. Ini rawan sekali. Nah, karena apa? Ring harian, ya, ring harian untuk XAU USD itu antara 3.500-an.
Jadi setidak-tidaknya minimal 10.000 lah, setidak-tidaknya. Tapi kalau mau pasti menang dan nggak pernah kalah ya ambil saja yang 50.000 gitu, 50.000 pip atau 20.000 pip. 20.000 pip itu sudah sangat aman. Nah, jadi kombinasinya itu cuman ini sebetulnya kalau teman-teman menyadari, ya kan, kombinasinya yang pertama kuasai dulu emosional kita untuk melakukan entry sesuai dengan aturan money manajemennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara membacanya. Ya, cara membaca H1 close, tertib H1. Kalau setelah H1 close, baru setiap perubahan time frame, teman-teman lihat tren SNR dan pola candle-nya. Ya. Kalau teman-teman tidak memperhatikan ini, nanti kita bisa dipingpong sama candle. Ketika kelihatannya trennya sell, misalnya. Tren, misalnya, trennya sell, misalnya. Atau sell, turun ke bawah ini. Tapi ini tuh tidak serta-merta langsung turun ke bawah begini, terus nggak mungkin. Pasti ada koreksi. Naik dulu, kemudian turun lagi. Karena sifatnya itu adalah kan begini, kalau sifat tren itu. Ya, begini. Terus begini. Artinya tren ini dibentuk dari posisi support resisten juga. Gitu. Jadi perhatikan, kalau misalnya teman-teman masuknya itu begitu kita entry sell, candle-nya naik. Kita entry buy, candle-nya turun, maka kita dipingpong sama candle. Nah, ini dari kesabaran teman-teman. Makanya kalau teman-teman menggunakan lot yang realistis, walaupun seandainya ketemu candle yang melakukan pingpong dengan kita, ketika buy, dia sell. Tapi kita benar, trennya tren buy. Itu nggak perlu takut. Biarkan aja dia selesai, baru kita buy lagi. Karena apa? Lotnya kita terukur. Jadi fungsi daripada averaging itu teman-teman harus menguasai juga, sudah diterangkan kemarin ya. Nah, kalau saya menyarankan yang perlu diperhatikan itu adalah bisnis itu yang paling mendapatkan keuntungan besar, ya toh, itu adalah momen apapun. Nah, momen ini juga diberlakukan oleh seorang trader ketika melihat momen. Nah, momen ini adalah satu, momen breakout misalnya. Breakout ini saja, ini perlu digarisbawahi. Dia pada pasar lambat atau pasar cepat. Teman-teman tolong main di posisi pasar cepat ini. Ini profitnya jauh lebih gede. Asal sesuai dengan yang saya sarankan tadi. Dibaca dulu, kemudian dilihat posisi, setelah dibaca, kemudian lihat trennya ini. Tren SNR pola candle, baru lari ke sini. Nyari momen. Kalau pasarnya lambat, dadut, naik turun. Kalau saya tidak mau entry, walaupun saya profit, nanti jatuhnya lama, nunggu. Makanya kayak Acan pagi-pagi, Pak arahnya kemana? Ya pasti sell lah, Acan. Tapi Acan profit, bahkan warnanya biru semua, tidak ada warna merahnya. Tetapi pertanyaan saya, berapa jam dia harus menempuh keuntungan berapa? Misalnya $1 sampai $3, itu butuh berjam-jam dia nungguin. Kalau ya, dia, Pak. Makanya momen ini dicari, gitu. Tapi bukan ilmunya Acan bukan salah, tidak benar. Tapi cari yang lebih efektif lagi dan lebih efisien. Itu disimpan dulu Can buat ilmu tambahan. Kalau kita senggang, misalnya.
Misalnya Acan punya modal 10.000 US, ya kan. Acan boleh main di atas 0,10 misalnya, tapi dengan momen yang tepat, itu nggak masalah. Nah, ketika pasar lambat, Acan kecilin 0,01, 0,01 itu pasti dapat terusan. Gitu. Kayak misalnya Devi, ya kan, untungnya dia selalu dilindungi oleh keberuntungan. Kalau di 1970 kemarin itu tidak ada resisten yang sangat kuat, Devi nggak bakal ketolong. Udah pasti posisinya MC, tapi untungnya di atas. Setelah saya lihat posisi akunnya, screenshotnya, saya hitung ternyata masih kuat. Gitu. Karena leverage-nya dia besar dan kemudian margin levelnya juga masih besar. Gitu. Kalau tidak kuat, yaitu MC, kecuali ada solusi. Solusinya adalah diinjek lagi. Nah, cara-cara trader untuk menginjek dana, ya, itu rawan sekali. Itu tidak ada dalam pembelajaran kita, ya, terutama di JSS 75 tidak pernah mengajarkan untuk diinjek, itu nggak ada. Ya, recovery itu ya adanya cuman ada 4. Itu cuma ada 4. Satu, cut loss, averaging, switching, dan kemudian hedging. Nah, teman-teman aja nggak pernah mempertanyakan tentang yang namanya 4 karakter ini. Nah, tapi nanti berjalannya waktu boleh. Ini penting juga supaya kita ke atas dapat, ke bawah pun juga dapat. Cuman dengan catatan MM-nya ini yang bagus. MM dan MR-nya ini yang tepat. Ini bisa dilakukan. Ya. Sorry Pak, cut loss, averaging, terus apa? Switching, mengganti lot. Switching. Ya. Terus kemudian hedging. Hedging itu ngunci. Ya. Hedging itu mengunci. Kalau switching, begitu misalnya Devi buy, tiba-tiba Devi mau spekulan, misalnya arahnya arah trend sell. Nah, kemudian ada doji hijau. Ya kan? Dikiranya Devi mau nge-buy. Buy, tahu-tahu melorot dulu ke bawah. Apa yang dilakukan Devi ketika dia breakout dari ekor yang paling bawah? Cut loss atasnya langsung ikut sell. Kan begitu. Supaya kerugian Devi ketutup. Makanya saya pernah menyampaikan dalam video itu, saya sampaikan saya hedging. Dia posisi ketinggalan saya sell 2, ternyata dia lari ke atas, terbang. Ketika M15 close kok tebal, langsung saya ikut switching ke atas. Yang bawah saya cut loss, saya naik ke atas 0,50. Maka ketemunya saya minusnya pun kecil. Gitu. Nah, recovery ini artinya kesalahan yang kita buat itu kita perkecil. Nah, bukan mencari profit. Kalau mencari profit, tekniknya adalah dengan mengecilkan lot, tapi dengan melawan arus, atau disebutnya orang anti martingale. Ya, jadi teknik marti itu boleh digunakan, tapi lotnya harus kecil. Nah, itu nanti itu untuk pelajaran swing. Jadi martingale atau anti martingale itu sebaiknya digunakan posisi di middle swing ataupun long swing, jangan di posisi scalper. Scalper itu hanya saya perbolehkan 3, 1 cut loss, averaging, dan switching. Hedging itu digunakan di posisi swinger saja, jangan dilakukan posisi scalping, berbahaya. Seperti apa yang pernah dilakukan sama Acan. Acan pernah melakukan 0,40, terus kemudian di salah arah dia 0,40 lagi. Nah, untungnya ketika dia cut profit, kemudian dia ada koreksi, maka langsung dia cut. Gitu. Kalau seandainya,
Kalau seandainya itu salah melakukan cut profit, maka yang kejadian apa? Rugi bisa MC itu. Itu yang sangat berbahaya. Makanya yang Ruginya double ya Pak? Iya, ruginya double. Ini justru yang saya anjurkan kalau main pendek, ini cajar 3. Ini jauh lebih aman. Yang penting kita tahu konsep recovery itu adalah mengurangi tingkat kerugian, bukan mencari plusnya ini, ya, atau keuntungan. Itu bukan. Jadi bukan mencari profit, ya, tetapi memperkecil minus. Tapi ada juga yang sifatnya mencari profit. Jadi lot pertama dites 0,01, mundur lagi 0,02, mundur lagi langsung 0,10. Begitu dia turun koreksi sedikit, jebret, ini tutup semua. Yang ditutup yang mana? Yang paling jauh. 1, 2, baru terakhir ini 0,10 tadi. Ya. Oke, nanti kalau kelasnya waktunya habis, nanti kita masuk lagi. Baru kita masuk ke arah swing. Sekarang sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Jadi kesalahan ya. Aku mau nanya, kalau averaging itu jaraknya? Nah, jadi pertanyaan yang rada-rada ini bingung bagus. Kalau averaging. Nah, itu bagus sekali. Nah, sekarang karakternya Devi dulu. Devi mau ke mana? Senengannya mainnya. Sering ditinggal-tinggal atau enggak? Iya, kadang ditinggal-tinggal. Nah, kalau ditinggal-tinggal, saran saya ya untuk Devi, yang lainnya boleh nyontoh, boleh enggak. Misalnya, tolong bagi belenya itu 20.000. 20.000. Itu berarti kalau sering ditinggal-tinggal, berarti mainlah di posisi middle swing. Ini jauh lebih aman. Jadi semuanya tidak perlu harus nurut saya atau ngikut Acen atau ngikut Om Erik, tidak. Jadi sesuaikan dengan karakter kita atau kesibukan kita. Mungkin Devi nanti mahir menggabungkan antara ilmu middle swing dan scalper. Itu bisa juga terjadi. Nah, nanti pengembangan jati diri itu mulai berkembang setelah itulah. Kalau misal ditanya, Pak, kalau averaging yang tepat di mana? Misalnya Devi entry lewat M15, ya misalnya nih, lewat M15. Devi menggunakan ketahanan, Devi misalnya main seorang scalper ya, misalnya, ya, scalper dengan pembagian 10.000 misalnya. Ketika posisi trend buy misalnya begini, ya, tiba-tiba Devi nge-buy di sini, buy, tapi pasar berbalik flash, ya, berbalik flash ke bawah. Karena lotnya Devi ini terkendali 0,10 misalnya, yang kedua 0,25. Ketika ini profit mundur begini, mundur sedikit lagi ke sini terbentuk. Ini sudah nutup ini di cut loss dulu, baru profitnya diangkat. Jadi averaging itu tidak bisa di angka berapa, tidak, kecuali swing. Kalau swing bisa. Kalau scalper itu nggak bisa melihat satu tren. Kalau trennya sudah buy begini nih, ya, terus kemudian Devi buy di sini, nggak usah takut. Kecuali M15 ini close, kemudian menutup sampai bawah sini deh. Nah, ini maka yang harus dilakukan adalah cut loss. Gitu. Misalnya, saya ulangi ya, misal trend buy begini, ini di posisi M15, tiba-tiba Devi buy di sini. Setelah itu candle berikutnya dia turun, ya kan? Devi nyari posisi support di bawahnya. Oh, supportnya di sini.
Tapi jangan buru-buru di cut loss. Nah, ini kan M15 misalnya. Ketika dia turun masih posisi M5 atau 5 menit, dia turun kencang biasanya. Nggak usah khawatir, ini nggak usah di cut loss dulu, tunggu sampai bawah support, baru masuk lagi 0,25 karena ini masuk 0,10. Jadi averaging itu usahakan angkanya ya toh, balance pertama atau lot pertama ditambah apa dikali 2 ditambah 0,05 ini. Berarti kalau 0,10 berarti 0,220 ditambah 0,05 deh. Ini. Nah, ketika ini berbalik ke atas, ya, sudah profit, ini cut loss dulu yang jauh, yang minusnya, bukan yang profit ya. Kalau yang profit nanti beda hitungannya. Kalau yang profit misalnya 0,10, ya, Devi masuk lagi 0,15. Ini boleh yang profit dulu angkat. Nah, angkat profit. Ini nggak usah di cut loss karena dengan asumsi ini trennya benar. Gitu. Nah, kenapa? Kalau seandainya nanti close ini warna merah, warna sell, posisi masih ada ekornya di sini, ya, maka dia akan turun lagi ke bawah. Ya kan? Nah, Devi masih punya kesiapan untuk nembak lagi 0,15 lagi. Nah, untuk nunggu ke atas nanti profit angkat lagi. Nah, ini biasanya terjadi pada pasar yang sudah lambat.